Tapi kayak sosok Anies Baswedan, Pak Andri percaya nggak sih bahwa Pak Anies Baswedan di belakangnya ada sang skenario sejati adalah Surya Paloh? Artinya Anies juga sama-sama jadi petugasnya Surya Paloh. Sepakat nggak seperti itu? Ya itu sebenarnya kan seperti kita tahu parpol pengusung itu pasti akan punya keterikatan gitu ya dengan yang diusung. Itu pastilah gitu ya. Tapi sejauh mana? Itu intervensi hanya ya porsinya kan ya. Kalau kita lihat Anies ini bukan anggota partai. Ya, betul. Berbeda dengan kalau yang diusungnya adalah kader partai. Itu akan lebih besar. Berarti kan Ganjar nggak merdeka, bermedsos saja masih diwanti-wanti nih, di-warming oleh PDIP. Nah, kalau masa sekarang yang kita lihat pastilah ini akan sangat ngikut partai, agak sulit kalau melepas dari baju partai. Ya. Tapi masalah nanti apakah bisa keluar punya kekuasaan sendiri untuk memutuskan, saya kira akan diuji ketika sudah misalnya terpilih gitu ya. Artinya sebenarnya jati dirinya adalah seorang sosok militer, tegas, berwibawa, nggak mau ini, tapi beliau sekarang identik dengan ya jadi petugasnya Jokowi jadinya. Nah, terbaca seperti itu nggak Pak Andri di kalangan masyarakat ini, bahwa dia jadi nggak merdeka lagi, ada Jokowi di situ. Ya kalau merdeka dan tidak nanti kita lihat ya. Kalau sekarang berkepentingan itu ya, karena kan kita tahu pemilih yang pro Jokowi masih sangat besar. Betul. Dan Pak Prabowo mengharapkan itu, dukungan itu. Tapi nanti merdeka dalam program-program, dalam keputusannya itu kan kita lihat setelah, kalau misalnya sudah tapi jadi. Tapi ini kan keberlanjutan, penyempurnaan. Ya dia akan menggunakan itu gitu ya, menggunakan isu ini melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Proxy Perspektif Komunikasi, sebuah podcast yang membahas tentang fenomena sosial politik di tanah air. Dan tentu saja podcast ini akan hadir di channel YouTube BPC Perhumas Solo dan juga nanti Prodi S2 Visip Komunikasi UNS. Baik, bersama saya Imam Subhan sebagai host, dan kali ini kita akan memperbincangkan hal-hal yang sedang rame ya di media sosial, tentu saja soal politik, yakni soal Pilpres yang tentu saja sekarang sudah menjadi pembahasan perbincangan semua orang, tidak hanya ramai di medsos tapi juga di kalangan masyarakat. Baik, saya sudah mendatangkan tamu ngobrol saya, narasumber yang sebenarnya menjadi tuan rumah di podcast kali ini, yakni Mas Andri Rahmanto, lengkapnya Dr. Andri Rahmanto MSc. Beliau sehari-hari menjadi dosen komunikasi dan juga Kaprodi S2 Ilmu Komunikasi Visip UNS. Apa kabar Pak Andri? Sehat selalu? Kabar baik, sehat Mas Imam. Kabar baik ya. Di sela-sela kesibukan beliau akhirnya kita bisa podcast, dan ini merupakan podcast yang perdana. Episode kali ini dengan nama Proxy Perspektif Komunikasi. Ini juga bisa kita istilahkan PR sih. Iya, bisa juga. Karena sehari Pak Andri menggeluti dunia PR ya, public relations. Oke, Proxy ini kita akan kemanakan Pak Andri ini? Kita akan membahas seputar apa saja nanti kita ke depannya podcast ini? Ya, Proxy ini kan singkatan bisa juga dari perspektif komunikasi. Tapi kata proxy itu sendiri. Oh iya, proxy ada maknanya betul ya? Maknanya. Oke. Semacam perantara wakil gitu ya. Yang kita harapkan sesuai dengan topik yang akan kita bahas, ya, ini menjadi perantara jembatan antara akademisi khususnya di bidang sosial politik dan komunikasi kepada masyarakat luas. Ya, tentu ini juga menjadi salah satu referensi bagi para pelaku politik ya. Paling tidak bisa menjadi referensi tentang bagaimana strategi komunikasi politik yang pas
apalagi ini mendekati pemilu yang benar-benar ini butuh strategi yang jitu, dan kita akan melihatnya dari perspektif komunikasi apapun yang dilakukan para politisi kita ya. Oke, dan karena 1 tahun apalagi di 2024 ini kayaknya menjadi rame soal politik, dan ini akan selalu ya bicara tentang figur-figur yang akan muncul. Nah, kali ini kita akan mengulik tentang 3 profil capres kita yang sudah mendaftar di KPU, Pak Andre. Ya, kita tahu ada pasangan pertama adalah Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin Iskandar, dan sekarang pakai istilah singkatan atau tagline Amin. Wah, itu kayaknya viral sekarang ya. Kemudian ada juga pasangan Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD, dan pasangan yang ketiga yang mendaftar di KPU ada Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka, dan kayaknya pasangan yang ketiga masih jadi polemik ya di MK. Kita tunggu saja apakah nanti bisa melaju untuk di pemilu 2024. Oke Pak Andre, kita akan melihat capres ini, sosok profilnya seperti apa, figurnya seperti apa, kemudian personal brandingnya kayak apa. Kita mulai yang pertama yang daftar di KPU, Pak Andre ya. Ada Pak Anies Baswedan, sosok yang kayaknya identik dengan intelektual yang hebat dan selama ini pintar memainkan kata-kata. Selalu ada hal yang baru mengemas kata-kata ini. Sistematis juga kalau bicara dan kayaknya terkonsep. Nah, apakah ini cukup efektif untuk bisa menarik dukungan dari kalangan masyarakat dari level manapun? Pak Andre mungkin bisa melihat figur dari sosok Anies Baswedan. Ya, kalau kita lihat betul ya, jadi Mas Anies ini memang kita bisa lihat gaya komunikasinya sangat jernih begitu ya, dengan pilihan kata yang sangat sistematis tertata, betul. Gitu ya. Tapi di situ juga sekaligus ada kelemahan karena kalau sistematis berarti kurang spontan gitu ya. Oh iya. Kelihatan itu kayak by skenario ya. Ya, padahal sebenarnya enggak. Padahal memang dia karena datang dari akademisi itu terbiasa bicara begitu. Betul. Tapi di persepsi publik kan bisa kemudian dilihat jadi kurang membumi, kata-katanya mungkin terlalu tinggi gitu ya, susah dipahami masyarakat umum. Nah, itu juga jadi satu catatan yang mungkin nanti bisa ke depan menjadi PR ya, untuk bisa diperbaiki. Misalnya bagaimana ke masyarakat kalangan bawah yang tingkat pendidikannya lebih rendah gitu ya. Karena ini kan bagaimanapun menjadi segmen pemilih yang besar. Yang besar, betul. Jadi brandingnya Pak Anies itu sangat bagus saya kira dari segi intelektual, pendidikan tinggi, perkotaan, tapi PR-nya adalah menyentuh ke kalangan yang di pedesaan dan juga menengah ke bawah. Oke, Pak Anies ini kan pengalamannya juga sangat bagus ya, maksudnya track recordnya mulai dari beliau dulu kan tim sesnya Pak Jokowi juga ya, yang menurut saya itu dulu mungkin ya konsep-konsep Jokowi dengan apa istilahnya brandingnya itu mungkin juga dari buatan Pak Anies ya. Kemudian tapi membranding Pak Jokowi berhasil dengan ala-ala masyarakat merakyat begitu ya. Nah terus kemudian kan menjadi menterinya Pak Jokowi, kemudian menjadi gubernur Jakarta, berhasil mengalahkan dulu Ahok ya, dan sekarang menjadi capres. Beliau sebenarnya sadar ya bahwa beliau berkomunikasi itu tidak hanya di level menengah ke atas, karena memang keterimaan beliau kan lebih banyak di menengah ke atas. Nah, apakah memang Pak Anies ini ya memang sengaja dia hanya mengambil ceruk menengah ke atas, artinya memang branding dia intelektual begitu. Saya pengen dianggap orang pintar gitu, dan sulit untuk bisa mungkin dengan bahasa yang lebih merakyat, lebih simple, sederhana bisa diterima. Itu memang dia pengen mencirikan itu terus atau seperti apa? Atau memang kalau style? Saya lihat stylenya begitu, style yang aslinya kan memang lebih ke style beliau memang begitu ya. Style begitu. Tapi saya kira kalau sebagai capres ya kan dia harus merangkul dari berbagai kalangan. Kalau kemarin di DKI kan cenderung perkotaan. Betul. Meskipun ada juga yang secara ekonomi di bawah. Tapi ini kan lebih luas lagi ya, ketika capres ini. Maka di situ yang saya kira nanti perlu dibikin bukan dibuat-buat, artinya bahwa perlu dipertimbangkan untuk ketika berbicara kepada segmen masyarakat menengah ke bawah, berarti kan stylenya harus disesuaikan. Kan kita tidak mungkin berbicara kepada siapa saja dengan
gaya yang sama gitu. Nah, ini yang kalau dilihat dari persepsi publik selama ini kan Pak Anies terlihat seperti itu. Yang selain itu juga ada ya, yang lain misalnya kayak cenderung dipersepsi ke Islam yang lebih ke kanan karena dulu ada relasi 212 ya dan seterusnya di itu pilkada. Itu kan juga menjadi PR yang kemudian politik identitas. Politik identitas misalnya. Itu menjadi PR untuk menghilangkan image itu. Image itu ya. Nah, image itu tapi sekarang saya lihat ini sudah cukup baik karena dia tidak memperlihatkan sisi religiusitas yang terlalu kental dan kemudian berusaha untuk lebih ke tengah ya karena partai pengusungnya selain PKS dan PKB juga ada Nasdem itu. Jadi ini saya kira sudah tepat saya kira untuk menetralisir image di mana itu dengan radikal dan sebagainya yang di pemilu DKI gitu. Ya, meskipun kita tahu jejak digital selalu ada ya. Ketika zaman DKI itu kan paling parah-parahnya politik identitas gitu ya. Artinya Pak Anies dengan siapa di situ, terus dikumpuli dengan siapa di situ. Apalagi kemarin kan sempat viral juga dihubung-hubungkan dengan salah satu yang aktivis 212 ada foto bersama. Tapi sekarang langsung aktivisnya juga ada yang ke Prabowo. Yang 212. Ada ya? Ada juga. Ini artinya kan itu nggak bisa dipakai sebagai ukuran ya? Ya ukuran yang terus menerus karena kita tahu kekuatan politik ini termasuk parpol itu kan akan berganti terus. Dia akan berkoalisi dengan siapa, mendukung siapa, itu kan tergantung kepentingannya diusung kan. Jadi klaim itu sebetulnya dipakai oleh lawan untuk menjatuhkan. Oke. Nah ini dengan berpasangan dengan Caimin di kalangan Nahdliyin NU, itu kira-kira gimana keterimaan Pak Anies ini? Karena notabene Pak Anies kalau dengan kalangan anak muda Islam yang tadi seperti itu udah menyatu nih, dengan PKS menyatu. Coba dengan Nahdliyin seperti apa mungkin dari potret Pak Andri ini? Dengan Nahdliyin ini kan ada Gus Yusuf salah satu Jawa Tengah ya ketua PKB Jawa Tengah pernah menyampaikan itu. Jadi memang pertama kali sulit sekali untuk meyakinkan kalangan Nahdliyin ini dan PKB untuk menerima figur Anies ini. Karena kan mereka punya persepsi di masa lalu yang seperti sekali, itu gitu dan selama ini memang jarang kita lihat bersentuhan antara Anies ini dengan masyarakat atau NU NU gitu, kalangan NU. Nah ini tapi saya yakin sudah bergerak ya mesin partainya PKB untuk meyakinkan pemilih. Tapi memang perlu waktu ke kiai-kiai dan saya kira Pak Anies juga melakukan itu. Ya ini suatu usaha yang harus terus dilakukan. Maka itu komunikasinya adalah komunikasi yang bagaimana yang biasa dilakukan oleh kalangan NU misalnya sholawatan, itu kan bersama menyesuaikan artinya dengan bagaimana komunitas atau segmen pemilih yang dihadapi ini. Artinya minimal terbiasa sarungan gitu ya. Itu kan kemarin karena sudah yang apa itu dibikin sarung. Itu salah satu itu sarung. Ternyata mungkin terkonsep juga kayaknya ya. Jelas. Terus viral loh itu loh. Jelas kalau itu masalah sarung kemarin. Itu pasti terkonsep sekali. Strategi bagaimana dicari keunikan di antara mereka berdua, apa yang bisa menyatukan dan bisa diterima. Dan paling lucu ketika diselepret gitu. Itu saya sampai nonton berkali-kali jujur kan. Anies kaget begitu. Itu bagus. Saya kira itu keren langsung itu. Bisa mengkonekkan antara Anies dengan pemilih di tradisional Muslim. Dan Caimin juga menunjukkan kesantriannya kan, pakai sarung sangat cepat, luas, kenceng. Sampai Pak Anies diplotok-plotokin nggak mau. Itu keren loh itu video itu. Betul. Dan kayaknya terkonsep Pak Andri ya, bukan spontanitas ya? Jelas sangat terkonsep. Itu sangat terkonsep dengan baik. Dimulai dari mencari tadi potensi apa yang bisa nyambung di antara mereka dan bisa diterima oleh kalangan pemilih itu. Karena juga ada adegan orang pakai sarung dikeruput gini, ya kayak ninja itu. Jalan itu, tapi itu masuk frame kamera. Dan itu kan lucu. Artinya memang konsepnya humor. Gitu. Humor ya. Oke, bisa kena. Oke. Ya yang seperti itu harus diperbanyak. Diperbanyak ya, yang konten-konten yang menyentuh kalangan Nahdliyin ya. Tapi tidak hanya di kalangan pemilih yang cenderung ke Muslim ya, meskipun
Nahdien itu Muslim dari tradisional misalnya gitu ya, kultural di pedesaan kan yang lebih banyak di situ. Tapi juga ke pemilih yang cenderung nasionalis tadi itu juga perlu digarap gitu. Iya. Artinya Anies ini kan kalau keterimaan di kalangan anak muda, intelektual yang menengah ke atas itu sudah nggak ada PR lagi ya. Dia PR-nya hanya di level untuk ke bawah ya. Iya, terutama saya kira ya. Tetap ada Gen Z dan sebagainya tetap harus terus dilakukan karena bagaimanapun termasuk 30% pemilih dari Gen Z itu. Iya, betul. Ini diperebutkan oleh semua calon. Iya. Nah, kalau Pak Andre melihat ini kan berpasangan dengan Cak Imin ya. Tadi ada PR tadi memang untuk bisa menyatukan kalangan Nahdien. Nah, dengan PKS ini Pak Andre, kalau kita melihat kan memang kampanye ini belum musim kampanye sih, baru sosialisasi gitu. Saya melihat acaranya sendiri-sendiri, belum pernah menggabungkan dua partai ini. Bahkan di deklarasi aja sendiri-sendiri. PKS kayak ditinggal di awal-awal. Itu menandakan bahwa mereka masih parsial begini. Bukan ditinggal, saya kira memang dia masih perlu penyesuaian, perlu waktu untuk konsolidasi ya, karena meyakinkan ke semua pengurus dan sebagainya, apakah dengan koalisi dengan PKB ini mereka bisa menerima, tapi akhirnya mengundang ya, mereka bisa bersama-sama. Iya, karena kan banyak wacana ya, misalnya kayak Cak Imin ada sih suara-suara netizen atau pendukungnya PKB yes, Cak Imin no, ada yang begitu gitu, termasuk ya ini PKB yes, Anies no gitu. Nah, nyoblosnya caleg iya PKB, tapi nyoblosnya pilpres belum tentu juga seirama begitu. Nah, seperti itu butuh strategi juga ya, menyatukan antara kepentingan tadi yang legislatif dan presiden. Dan seharusnya kan partai-partai pendukung itu dia akan berusaha untuk mencari dukungan dari pemilih dengan mengandalkan figur capres yang diusung. Iya. Jadi sebenarnya Nasdem misalnya kalau pemilih Anies ini tinggi, dia akan diuntungkan gitu, karena dia kan yang pengusung pertama. Nah itu. Begitu juga dengan PKB, PKS juga, ya dia berharap suaranya akan lebih besar ketika calon ini mendapatkan suara tinggi, kan harapannya begitu. Itu yang disebut dengan kotel efek gitu. Tapi kayak sosok Anies Baswedan, Pak Andre percaya nggak sih bahwa Pak Anies Baswedan di belakangnya ada sang skenario sejati adalah Surya Paloh. Artinya Anies juga sama-sama jadi petugasnya Surya Paloh. Sepakat nggak seperti itu? Ya, itu sebenarnya kan seperti kita tahu parpol pengusung itu pasti akan punya keterikatan gitu ya dengan yang diusung. Itu pastilah gitu ya. Tapi sejauh mana? Itu intervensi hanya porsinya kan, ya. Kalau kita lihat Anies ini bukan anggota partai. Ya, betul. Berbeda dengan kalau yang diusungnya adalah kader partai, itu akan lebih besar menjadi petugasnya ya. Iya, porsinya akan lebih besar. Dan meskipun dibilang secara eksplisit, tapi kan juga akan kita lihat seberapa banyak partai itu kemudian mempengaruhi, mempengaruhi si pejabat ini. Gitu kan. Nah, itu kalau kita lihat sebenarnya meskipun sering dibilang petugas partai ke presiden gitu ya dari PDIP, tapi kan kalau sejauh ini kita lihat juga artinya nggak terlalu ngerecokin banget sebetulnya kan. Presiden juga punya ruang yang besar untuk menang sendiri. Ya, mengambil keputusan sendiri, tidak selalu bergantung pada partai. Tapi pada masalah-masalah krusial tertentu mungkin itu ada kompromi dengan partainya. Tapi kalau Pak Andre melihat sosok Anies Baswedan ini kayaknya menurut saya sih ini kayak lebih merdeka sih, punya kemerdekaan gitu dibanding beberapa calon lain, karena kayak semacam program-program kayak yang buat Anies betul gitu loh. Maksudnya warna Anies itu kelihatan di program-program, terus ya itu bermain kata-kata di masyarakat itu kan kayak Anies semua itu. Lebih melonjol betul dia. Iya, kelihatan gagasannya bisa powernya kelihatan betul muncul di situ gitu ya, dan punya keleluasaan yang lebih besar di situ. Tapi mungkin juga dari segi pendanaan mungkin logistik ya, logistik kita tahu dan itu sering paling rendah ini di antara ketiga itu kan. Dan ada problem di situ. Oke, jadi PR-nya Pak Anies dan keunggulannya mungkin Pak Andre bisa menyimpulkan. Jadi sosok Pak Anies ini untuk bisa, ini kan waktunya tinggal 3 bulan ya, 3 bulan ini untuk bisa lebih menarik lagi untuk masyarakatnya.
Ya saya kira yang sudah dilakukan sejauh ini dengan timnya cukup baik. Baik ya. Karena dia sudah kuat di DKI dan Banten. Ya, bagaimana memperkuat lagi di 3 ini. Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Barat ya. Nah ini akan khususnya kalau Pak Anies saya lihat di kalangan menengah ke atas ya, ekonomi dan pendidikan yang lebih tinggi di perkotaan itu sudah artinya lebih bisa diterima dan lebih banyak. Mungkin pemilih rasional ya, banyak di rasional ya. Rasional. Ya, cuman kan pemilih nggak hanya soal rasional, banyak emosional. juga pemilih emosional. Malah banyak kayak emosional, psikologis gitu ya. Iya, kalau sekarang itu kayak yang model video-video viral gitu-gitu yang bisa menyentuh dari pemilih itu lebih diingat dan mungkin bisa aja memilih hanya karena itu gitu ya. Artinya melihat Pak Andri saat sekarang kalau inginnya kan perang gagasan jual ide itu sulit ya, kayaknya masih sulit gitu ya. Tapi yang dijual kan figuritas ya. Sebagian pemilih itu masih ada yang ya? Pertimbangkan ide debat. Terutama masa mengambang ya, yang belum menentukan pilihan ya. Itu ada sekitar 20% lah. Oke. Tapi itu pun ketika debat yang dilihat juga nggak selalu atau tidak semua pada idenya, gagasan tidak semua platform, mungkin cara berdebatnya atau etikanya, betul. Nah, itu jadi bukan isi. Itu. Kadang cara jalan, cara duduk. Kemarin yang dibahas ramai viral pas waktu makan siang Pak Andri. Ya. Cara bersalaman Pak Andri. Ya. Itu yang Pak Anies dia menatap. Enggak, Pak Anies menatap mata. Lah ya, yang dua nunduk, yang dua nunduk, yang satu enggak gitu. Itu menurut saya, kalau saya sih kita sama-sama belajar public speaking ya, belajar tentang itu, yang paling bagus Anies sih menurut saya. Dia lihat dan menunjukkan bergaining posisinya sama gitu. Kalau yang lain gimana Pak Andri ini? Ini juga komunikasi politik ya, menurut masuk ya. Secara komunikasi itu jelas menunjukkan bahwa posisi yang seperti itu ya, dia percaya diri ya, dengan siapa orang yang di hadapannya kan, gitu, kontak mata gitu kan. Mungkin yang lain kan takut dengan presiden ya, karena posisinya memang ada ketergantungan. Atau yang paling tidak tergantung dengan Jokowi kan Anies. Kalau dua-duanya itu masih ada. Kayaknya polisinya berani head to head, berhadapan ya di meja makan itu ya. Nah, kalau posisi di meja enggak tahu apa itu di setting apa gimana, tapi memang berhadapan ya ada jadi simbol juga. Secara diametral dia sejajar. Ya, paling berhadapan. Oke, siap. Itu Pak Anies ya, Pak Andre. Jadi PR-nya tadi bagaimana dia bisa menarik massa yang ada di level menengah ke bawah ya, dengan strategi komunikasi yang lebih merakyat, membumi merakyat. Ya. Itu PR-nya. Jadi mungkin harus lebih banyak belusuan ke pasar. Nah, ini kayaknya kalau saya lihat beberapa kali ya, beliau turun ke lapangan ketika bersalaman, ketika foto bersama dengan ini, saya kok belum melihat ininya, chemistry-nya gitu loh Pak Andri. Itu karena memang mungkin nggak terbiasa. Ya. Kan kalangan menengah ke atas. Iya, ningrat ya. Iya. Jadi dan secara visual orang lihatnya juga gitu. Iya. Itu harus lebih banyak ke sawah gitu ya. Nah, ini yang perlu diperbanyak saya kira. Bagaimanapun itu perlu lah. Ya, perlu. Tapi itu nanti nggak dilihat terlalu over, maksudnya aslinya nggak gitu. Kayak dulu ada kan yang viral, nggak biasa nanam padi, nanam padinya maju, harusnya mundur. Nah, itu takutnya gitu Pak Andre. Skenario itu ya. Enggak, namanya pembentukan persepsi itu tetap harus ada. Harus ada ya. Dia yang nggak ada orang terkonsep. Memang presidennya nggak pernah ke sawah. Masa presiden tiap hari di sawah. Tapi ketika di sawah membranding pas ya. Pas gitu. Artinya itu nggak aneh gitu ya. Ya, tidak originalitasnya itu harus tetap harus terlihat ada gitu loh. Oke. Ya. Itu Pak Anies yang harus sering belusukan ya. Ya, itu. PR-nya. Komunikasi ke menengah ke bawah, ke mana pedesaan. Nah, itu PR-nya. Tapi modalnya sudah sangat kuat Pak Andre ya. Ada pengalaman jadi gubernur dan angka kepuasannya juga tinggi di atas 70%. Ya. Oke, kita ke capres yang kedua Pak Andre. Ya, ada Ganjar Pranowo dari PDIP, dan menurut saya dari sisi figur ya, kualitas secara intelektual,
secara kualitas beliau bahasa ke rakyat itu kayaknya menurut saya paling bagus Pak Ganjar sih kalau saya pribadi ya. Dari sisi kemampuan komunikasi. Bagaimana Pak Andri melihatnya sosok Ganjar? Ya, Pak Ganjar seperti juga Anies sebenarnya punya style komunikasi yang sudah bagus ya. Ya, betul. Secara berhadapan dengan publik, kemudian penyampaian dan sebagainya itu juga tertata. Cuman bedanya Pak Anies lebih akademis. Ya, betul. Itu nuansanya. Jadi pemilihan katanya agak tinggi. Jadi orang nggak semua akan bisa nerima gitu ya. Sementara Pak Ganjar ini lebih dekat, lebih membumi. Betul. Gitu ya. Cuman ada problem mungkin karena terlalu over PD. Pak Ganjar ini ya. Ya, kadang-kadang itu blunder. Melakukan blunder. Ya, dari sisi statement ya mungkin ya. Nah, itu komunikasi ini kan nggak boleh sering-sering gitu kan. Nah. Apakah karena tadi spontanitas, nggak terkonsep atau bagaimana sering blunder dari sisi kata-kata statement itu Pak Andri? Ya bisa jadi karena terlalu bersemangat ataupun tadi ya bisa lah hanya sudah sering sampaikan tapi ternyata tiba-tiba ada suatu kalimat yang lepas gitu ya. Iya. Seperti misalnya kita lihat di Mata Najwa ya. Wawancara soal lulusan terbaik harusnya. Nah, jadi wartawan. Itu langsung buas. Sampai ada yang bikin konten khusus nyindir beliau. Ya itu beberapa kali gitu. Iya. Termasuk ketika kemarin yang videonya sudah tayang wudu itu ya. Oh ya, kan dianggap politik identitas juga itu. Ini masuk ke sana. Seperti itu. Terus terakhir kemarin waktu di roasting. Oh ya, nah ini yang lagi viral sama Kiki ya. Katanya di-cut banyak banget. Ini juga sudah perang antar buzzer juga. Betul. Ini sudah ngeri. Kekuatan buzzer ini udah mulai ini. Tapi memang betul kok. Kiki sendiri yang ngaku bahwa memang Ganjar nggak seneng dengan roastingannya Kiki yang apalagi yang kaitannya yang berat itu kan masalah petugas partai atau satunya apa gitu kan. Piala Dunia disinggung lagi oleh Kiki kayaknya itu nggak tayang juga. Ya kita nggak tahu soalnya nggak tayang. yang isinya apa sebenarnya? Yang tahu hanya Kiki dan editing ya. Studio. Kan cuman yang kita bisa lihat kan yang sudah tayang itu. Betul. Kan pendek ya itu. Pendek sekali. Yang lain kan nggak panjang-panjang kayak itu. Kayak Anies kan dulu juga pernah di. Ya kebetulan ekspresinya Pak Ganjar juga di situ kelihatan kayak kurang ini ya. Iya, kita melihat itu sebagai sesuatu yang roasting itu ya kan jenaka ya humor. Terima aja nggak loss gitu nggak loss betul nggak menerima apa adanya terlihat di situ ekspresinya iya. Nah, ini yang seperti ini juga bagian dari komunikasi gitu. Iya ya kayak Ganjar pada waktu debat di UI bukan debat ya artinya ada diskusi ya di UI kan kelihatan ada mahasiswa yang interupsi atau apa gitu saya melihat ekspresinya bisa marah nih kan. Itu termasuk ya Pak Andri ya. Itu akan terbaca gestur begitu ya oleh masyarakat ya. Iya, langsung akan. Aslinya pemarah jangan-jangan. Kan persepsi orang bisa macam-macam ya. Meskipun kalau kita tanya ke beliau sendiri ya enggak. Kan langsung pasti nanti di belakang. Itu serius sekali loh ekspresinya. Wah, galak ini Pak Ganjar nih. Ya dulu waktu pertama jadi gubernur kan juga dimulai dengan marah di tol itu kan. Jembatan yang timbang. Ini yang pungutan liar. Jembatan timbang itu ya. Pungli. Wah itu ngeri itu. Maksudnya apakah sosok Ganjar aslinya karakternya begitu ya? Enggak, ketegasan itu kan juga penting. Itu maksudnya kan memberantas pungli. Cuman kemarahan itu yang seharusnya nggak bisa Tapi ada saingannya, Risma lebih galak lagi kayaknya. Ya kalau itu kayaknya sudah karakter ya. Dimasukkan jadi brandingnya. Oke, jadi PR-nya Pak Ganjar yang pasti dia punya modal di Jawa Tengah masih merah ya. Masih ya. Tantangannya nanti di daerah lain ya, berarti di Jawa Timur, Jawa Barat. Kan ini pertarungan di Jawa aja nih yang jadi Jawa ceruk utama. Sangat menentukan. Iya. Oke, kelemahannya tadi masih ya Pak Ganjar ya dalam hal komunikasi politik tadi. Identik dengan tadi petugas partai. Gimana Pak Andri? Apakah Pak Ganjar bisa melepas dari petugas partai yang dia nggak merdeka ketika ngomong, masih ada bayang-bayang ini jangan-jangan saya disemprit. Kemarin kan terakhir juga viral yang beliau menghapus salah satu foto di IG-nya, ya. Berarti kan Ganjar nggak merdeka, bermedsos saja masih diwanti-wanti nih, di warming oleh PDIP. Nah kalau masa sekarang yang kita lihat pastilah
ini akan sangat ngikut partai, agak sulit kalau melepas dari baju partai. Ya. Tapi masalah nanti apakah bisa keluar punya kekuasaan sendiri untuk memutuskan, saya kira akan diuji ketika sudah misalnya terpilih gitu ya. Coba kita lihat apakah selalu atas nama ibu ini gitu ya. Atau dia akan lebih leluasa gitu. Seharusnya kalau saya lihat sih meskipun disebut petugas partai dan sebagainya kan juga nggak nggak selalu setiap momentum, setiap ini harus banyak di setir partai kan. Mungkin ada 1-2 kasus di mana partai punya kepentingan lah, disitulah diuji nanti. Dan itu kayaknya terjawab bagus sih ketika dengan Pak Mahfud MD di Metro TV kalau nggak salah, bahwa Pak Mahfud jangan-jangan sudah jadi petugas partai juga nih dengan ikut Ganjar. Tapi Prof. Mahfud juga cerdas membalikan pertanyaan, apakah petugas partai itu selalu artinya saya ditugasi oleh partai untuk mengabdi ke rakyat. Nah, dibalik ke situ. Tapi mengambil wapres Pak Mahfud itu tepat ya menurut Pak Andre ya. Artinya mengambil dari kalangan akademis juga, terus berani memberantas selama ini ya, identiknya kan begitu Pak Mahfud ini. Pendekar hukum. Ya. Tepat ini ya menurut Pak Andre. Pasangan yang menurut Pak Andre ideal menurut Pak Andre ini. Ya, saya kira itu kan hasil dari kompromi, dan terutama kalau PDIP ya sebenarnya pilihan Bu Mega. Kalau masalah puas dari anggota partai yang lain mungkin juga tetap masih. Intinya apa kata Bu Mega ya? Iya, ada yang kurang dan sebagainya. Dan memang PDIP sangat partai yang paling ini sendiri sih. Kayak kemarin kan kayak menunjuk wapres ini kata-katanya dengan kalimat saya bukan atas nama koalisi loh. Bukan. Koalisinya padahal banyak tapi nggak dianggap itu. Enggak, sama PDIP kan sudah P3 cukup ya aja, P3 sama enggak Hanura kan? Oh ya Hanura. Tapi kan kecil. Ya. Suaranya kecil. Lah itu PDIP sangat dominan. Lah ya, kayak nggak dianggap yang lain, partai lain gitu loh. Bahwa menunjuk menunjuk wapresnya itu atas nama hanya satu partai, satu orang. Iya. Dan yang lain enjoy saja. Tapi seperti itu terbaca bagus nggak Pak Andri? Artinya ke depan ya Pak Mahfud, Pak Ganjar, bayang-bayang sosok partai. Megawati partai. Ya pasti ada begitu lah ya. Dan PDIP memang sangat kental dengan prerogatif ketua umum kan. Iya. Dan ya itu seperti saya bilang tadi, pasti dalam masa-masa tertentu ada yang itu partai itu mengarahkan betul gitu ya. Nah disitulah diuji apakah mereka berani nanti untuk berbeda misalnya, atau ya sudah ikut partai gitu. Termasuk yang U20 Pak Andre itu yang bikin elektabilitas langsung jelek itu Pak Ganjar itu. Ya, itu kan betul-betul memang itu dari PDIP ya. Pak Ganjar hanya ngikut dari PDIP ya, menyuarakan tentang Israel ya. Kan itu ujian sebelum ditetapkan jadi capres itu. Ujian loyalitas. Loyalitas. Jadi karena dulu kan tapi kan memang ini Ganjar ini kan lika-likunya sangat panjang Pak Andre. Dulu PDIP kan Puan yang diajukan. Ya, dan diserang terus Ganjar ini. Terus akhirnya milih Ganjar, itu juga bumerang juga loh. Artinya mungkin terutama Pak Bambang Pacul juga yang sama-sama Jawa Tengah nyerang Ganjar juga loh dulu. Makanya ini perlu dilihat nanti apakah kemudian misalnya Jawa Tengah ini akan betul-betul mengamankan dan solid. Solid gitu ya. Oke. Nah, itu pertanyaannya. Oke, itu Pak Ganjar ya. Jadi ada kelebihannya, keunggulannya, ada kelemahannya juga. Kita ke capres yang paling senior. Yang sering jadi capres-capres terus sebelumnya ya. Dan kali ini 3 kali, dan kali ini kayaknya harus jadi. Ambisinya harus jadi. Wis wayahe. Prabowo Subianto, ya gimana Pak Andri? Dan sekarang beliau secara personal branding sudah dijuluki sebagai gemoy ya. Nah, seperti apa ya? Seperti apa mungkin dibandingkan dengan capres lain, Pak Prabowo? Ya, kalau kita lihat itu kan di baliho-balionya kan tulisannya gitu ya, wis wayahe. Sudah saatnya. Satu lagi. Jatahnya Pak Prabowo. Nah, itu kan pernah disampaikan Pak Jokowi ketika satu momen. Iya. Nah, itu kemudian dipakai sebagai tagline di baliho-balionya. Kalau kita lihat ya kok secara komunikasi Pak Prabowo ini karena background-nya militer. Ya, memang cenderung tegas gitu ya, beribawa, karismatik gitu. Iya. Nah, itu ada galak-galaknya nggak Pak Andre? Ya kalau
yang kita lihat sekarang sih itu sudah berkurang ya. Sudah berkurang ya. Kurang. Sekarang kan cenderung ke tadi gemoy ya. Humoris aja. Humoris, joget-joget. Itu yang pengen disampaikan. Ini sebuah perubahan yang signifikan saya kira. Dan itu memang disengaja dan Pak Prabowo kan nggak malu-malu untuk mengakui itu. By design. Iya, by design. Guru saya adalah Pak Jokowi ya, guru politiknya. Iya, jadi ya dia niru-niru lah. Apa kelihatannya berhasil disukai rakyat, disukai pemilih. Nah sekarang Pak. Nah kayak gitu dibaca pragmatis sekali nggak sih Pak Prabowo ini? Artinya memang dia demi kekuasaan dia rela mengorbankan jati dirinya. Artinya sebenarnya jati dirinya adalah seorang militer, tegas, berwibawa, nggak mau ini, tapi beliau sekarang identik dengan ya jadi petugasnya Jokowi jadinya. Nah, terbaca seperti itu nggak Pak Andri di kalangan masyarakat ini bahwa dia jadi nggak merdeka lagi, ada Jokowi di situ. Ya kalau merdeka dan tidak nanti kita lihat ya. Kalau sekarang berkepentingan itu ya, karena kan kita tahu pemilih yang pro Jokowi masih sangat besar. Betul. Dan Pak Prabowo mengharapkan itu dukungan itu. Tapi nanti apa merdeka dalam program-program, dalam keputusannya itu kan kita lihat setelah kalau misalnya sudah tapi jadi. Tapi ini kan keberlanjutan, penyempurnaan. Ya dia akan menggunakan itu gitu ya, menggunakan apa namanya isu ini melanjutkan gitu ya, supaya ndak nanti mulai dari nol lagi gitu ya. Karena kan kalau yang satunya tadi yang perubahan artinya itu dia kan berarti agak berbeda. Nanti harus berbeda malah ditata ulang gitu nah ini kan yang dikhawatirkan. Sebenarnya Pak Prabowo kan apalagi sekarang ada Gibran di situ, berarti kan dia menjadi semacam yang paling sah ini membawa penerus utama kan dari visi Jokowi gitu. Betul. Udah jelas di situ. Jadi kalau pemilih yang masih menginginkan Jokowi itu harapannya akan ke Pak Prabowo. Tapi ini kan problem dari sebagian masyarakat yang menganggap isu kemarin di MK dinasti dan sebenarnya ini juga mau tidak mau akan sedikit banyak berkurang gitu. Betul. Iya. Nah kalau dari sisi cara komunikasi beliau Pak Prabowo ini ya, artinya kalau kita melihat kalau dia berpidato gitu itu kan meluap-luap ya, maksudnya bener-bener inilah berapi-api begitu, tapi kadang sering belibet, sering salah juga ketika ngomong gitu. Pengucapannya betul kadang agak terseret gitu ya. Terus nah seperti itu terus apa ya? Tapi memang jujur dia juga bisa diterima oleh kalangan, kemarin kan juga mengundang ini beberapa influencer ya. Dan itu juga banyak yang ke Pak Prabowo. Nah artinya dengan komunikasi yang seperti itu, tapi memang lebih apa adanya sih Pak Prabowo ini. Artinya ya begitulah saya begitu. Bagaimana Pak Andri mengomentari dengan komunikasi beliau dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya? Iya, kalau Pak Prabowo penyampaiannya memang tadi seperti saya sebut di awal sebagai background militer ya, itu memang cenderung begitu. Jadi tidak banyak berbicara yang kemudian isu-isu gagasan-gagasan baru gitu ya, yang dibandingkan dengan dua capres yang lain gitu ya. Jadi mungkin yang perlu ditambahkan kalau mau ini adalah isu-isu yang sifatnya nasional. Ya, itu Pak Prabowo memang pertahanan dan isu global itu lebih menguasai dibanding dua capres yang lain. Dan isu-isu kekinian ya, dunia milenial itu yang perlu ditambahkan karena kita masih jarang melihat berbicara soal itu. Apakah itu salah satu menarik Gibran jadi cawapresnya? Biar Gibran menyeret untuk anak-anak muda milenial begitu. Tujuannya Pak Prabowo? Pak Prabowo saya kira karena yang diharapkan kan Jokowi efek tadi. Jokowi aja. Ya, jadi kebetulan kemudian milih anaknya ya. Ada Gibran di situ. Mungkin kalau Prabowo Jokowi bisa jadi cawapres, Jokowi saja yang jadi cawapresnya. Bisa aja. Yang penting ada kata Jokowi. Kan ada ya usul namanya Gibran, jangan Gibran Raka Buming Raka tapi Gibran Jokowi. Iya kan? Itu kalau bisa biar di KPU tertulis Gibran Jokowi, ada yang usul seperti itu loh Pak. Saking begitu. Tapi kayak gitu efektif nggak Pak? Untuk Pak Prabowo terus selalu menarik Jokowi ini. Ya untuk sebagian kalangan saya kira efektif gitu ya. Efektif ya. Karena kan tingkat kepuasan pendukung itu masih tinggi betul. Jokowi. Nah itu yang diperebutkan. Nah cuman kalau isu tentang Pak Gibran itu masih dipermasalahkan, angkat terus ya. Nah, diangkat terus itu ya tadi itu pasti akan ada yang
beralih nanti dukungannya. Gitu. Karena memang itu tidak terbantahkan Pak sih soal politik dinasti KKN itu kan memang kasat mata begitu, dan orang kita kalau melihat ya mereka tetap punya alasan argumen yang kalau Pak Prabowo sih itu mau jadi cawapres saja dihalang-halangi umur enggak, nah kayak gitu jawabannya tapi kan terbaca sulit Pak karena di MK ada pamannya Gibran, usia memang aturan terutama tidak ada buat masyarakat yang memang melek medsos yang ngikuti berita dan sebagainya. Tapi yang masyarakat yang nggak baca berita, yang penting ada Gibran, Jokowi gitu ya. Nah, Jokowi ada di situ anaknya, sudah enggak masalah gitu. Nah, ada yang begitu juga kan. Nah, ini kan tergantung nggak melihat hukumnya ya. Ya, nggak mau lihat itu. Nggak sampai ke situ maksudnya. Iya, gitu. iya. Karena dia melihat mungkin kan di dalam tradisi di beberapa bupati daerah-daerah itu kan juga banyak itu persoalan dinasti itu. Iya. Di desa-desa misalnya lurah dilanjutkan anaknya. Ya, saya kira hampir semua sih Pak. Itu. Cuma yang dipermasalahkan MK-nya Pak. Ya, MK hasil itu. Produk dari MK yang dianggap. Itu maksudnya masyarakat sebagian masyarakat kita itu masih ada yang begitu. Iya. Ini maksudnya kenapa tadi masih tinggi? Penjelasannya ada di situ. Elektabilitas Pak Prabowo masih tinggi dengan kasus-kasus yang itu karena tadi ya mereka memang fanatik, bisa pemilih emosional yang mungkin memang fanatik betul terhadap Jokowi dan itu Gibran. Ini di satu sisi kan yang penolak itu masih jalan terus. Artinya kan sejauh mana masyarakat kita seberapa banyak yang kemudian mempermasalahkan ini gitu. Ya, itu saya yakin memang ada problem di situ. Iya. Soal MK itu. Tapi kan kalau ini kita bicara keterpilihan gitu kan. Iya. Nah, kalau ini tidak berubah, mungkin akan terus ini sampai nanti ditetapkan KPU dan sampai hari pemilihan akan seperti itu. Ada problem di situ terus ya. Tapi masyarakat yang pemilih juga masih banyak gitu loh. Nah, jadi yang nggak setuju, yang nggak puas berproses. Tapi yang tetap mendukung kan juga banyak. Nah ini masyarakat kita kan enggak jadi satu. Gitu. Nah menurut Pak Andre ini kan Pak Prabowo di angka-angka survei terakhir kan masih tertinggi ya. Maksudnya ya kadang Pak Ganjar saingannya begitu. Kalau yang nomor 3 masih Pak Anies. Nah menurut Pak Andre ini Pak Prabowo keunggulannya apa sih? Kenapa di angka survei itu selalu tinggi dan disukai anak muda loh? Paling disukai oleh anak muda. Apakah karena dia sudah menampilkan brandingnya yang tadi gemoy, yang ala-ala Jokowi, meninggalkan militer, itu kuncinya. Kalau Gen Z tuh ada satu artikel yang nulis kenapa Gen Z suka Pak Prabowo. Itu ada yang hanya karena Pak Prabowo itu banyak melihara kucing. Oh iya, dan betul, ada itu. Pernah di-upload di Instagram. Iya. Nah, wah, kucingnya banyak sekali. Itu disukai oleh milenial, oleh generasi Z. Waktu podcast dengan siapa di bawah terus suara kucing di atas. Itu viral itu. Iya. Itu contoh bagaimana dia bisa masuk. Hal sepele, hal kecil ya. Kucing itu bukan yang sifatnya rasional ide besar gitu, tapi pemilih juga bisa kecocokan sesama ini ya. Bisa diambil hanya karena seperti itu. Nah, jadi mungkin yang suka kuda, Pak. Nah, kan identik kuda itu. Pak Prabowo kuda itu. Kalau kuda itu kesannya itu jadul. Oh, malah jadul. Ya, kalau kucing itu kekinian. Kekinian ya. Karena ada cat lover ya. Kalau kuda itu kan membawa visi atau image Pak Prabowo yang di masa periode sebelumnya. Oh iya, betul. Sebagai seorang tentara, pendekar. Begitu ya. Jadi dari hewan yang dipilih pun itu memunculkan. Itu salah satunya kenapa disukai Gen Z ya? Iya. Disukai Gen Z. Dan juga Gen Z ini kan problem Pak Prabowo yang di tahun kemarin, pemilihan kemarin banyak dibicarakan oleh orang-orang generasi sebelumnya, misalnya dulu kan terlibat penculikan dan sebagainya. Itu di Gen Z tuh kurang. Mereka justru nggak tahu isu itu ya. Nggak terlalu ngikuti. Jadi itu membantu Prabowo. Oke. Untuk mendapatkan suara. Meskipun sekarang yang kubu lain juga mengangkat terus isu-isu HAM ya. Iya. Tetap diangkat begitu. Iya, dan itu kan selalu ya pasti dan selalu muncul lah di counter dan sebagainya. Sebagai bahan untuk menyerang lawan gitu. Karena kan agak mengherankan ya, harusnya kan yang disukai yang lebih muda gitu.
Pak Prabowo kan paling senior, paling 70 tahun loh Pak, itu kan justru malah disukai gitu loh. Saya kenapa ada Pak dengan Pak Prabowo ini? Ya gitu? Karena tadi ada upaya untuk meraih Gen Z itu. Oke. Jadi strategi komunikasinya jalan. Iya. Gitu. Cara membrandingnya jalan ya. Ya, disesuaikan dengan minat dari Gen Z itu. Oke, jadi Pak Henry memprediksi atau katakanlah menilai Pak Prabowo keunggulannya di situ ya. Dia mau mengakui bahwa dia akan merubah semua image yang dulu begini-begini sekarang lebih humanis, lebih enak dilihat oleh orang gitu ya. Iya, itu saya kira ini kan kesempatan terakhir. Iya, nunggu 5 tahun. Mungkin ini terakhir mungkin. Iya. Jadi kan sudah maksimal upayanya. Kalau yang sekarang belum. Tapi ada nggak Pak Andri yang ada unsur masyarakat itu kasihan ke Pak Prabowo? Aduh, masaknya. Ada. Udah dipilih aja gitu. Ada ya? Ada juga. Karena capres berkali-kali. Ya karena sudah ketiga kali, kan yang lain baru sekali. Menguntungkan juga. Bisa diangkat ini Pak Andri ya? Bisa diangkat jadi narasi politik ya? Kasihan. Enggak lah saya kira. Enggak perlu begitu, tapi dari masyarakat. Kirain nanti Pak Prabowo bikin film terus dia dengan wajah mesake gitu monggo dipilih karena sudah 3 kali gagal. Tapi artinya secara di dalam ingatan masyarakat mungkin juga ada yang begitu. Kalau kita baca komen-komen di medsos itu ada. Makanya juga. Ada sih, iya. Kan ya sudahlah ini yang punya kesempatan ini ke Pak. Kesempatan terakhir. Yang lain kan masih mungkin kesempatan berikutnya. Juga, iya. Kan jadi, baru 1 kali yang lain. Makanya tapi mungkin itu enggak dikomunikasikan secara langsung lah oleh timnya. Tapi orang ada yang begitu memilih karena ya ini sudah ketiga, ada juga begitu. Gitu. Makanya di KPU kemarin pada waktu pendaftaran, yang lain kan daftar pertama dan ini daftar ulang yang Pak Prabowo. Karena datanya masih komplit di KPU. Tinggal daftar terakhir karena sudah berpengalaman. Iya. Tapi paling heboh sendiri ya. Itu strategi juga komunikasi kemarin. Kenapa dia memilih hari terakhir? Ya. Tapi kalau saya lihat terus pesta itu loh. Iya, ada begitu. Itu strategi juga. Iya, tapi ada juga kan menunggu cawapresnya, kan itu lama prosesnya. Oke. Meskipun jadi punya persiapan ya untuk acara lebih ini lagi. Hari terakhir. Di hari terakhir ya. Oke, Pak Andri. Ya, tampaknya waktunya kita sudah 30 menit tak terasa ya. Kita sudah membahas tentang profil para capres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Kita tadi mengulik tentang bagaimana branding yang dimainkan, isu-isu politik, narasi dari sosok para capres ini. Terima kasih Pak Andri. Kita nanti ketemu lagi di pembahasan yang lain. Tapi yang pasti kita 1 tahun ini mungkin sampai 2024 akhir masih tema-tema politik ya yang menarik ya. Ya mungkin banyak yang politik. Tapi juga nanti selain politik juga kita bahas. Kita bahas ya dari sudut perspektif komunikasi, biar gak bosan, public relations. Nanti kalau politik terus bosan. Iya, biar segmennya kita nggak selalu segmen tentang politik ya. Kita punya apa yang menarik dan menjadi fenomena di akan kita kupas politik di masyarakat kita angkat lah, gitu. Betul. Mungkin isu lokal juga karena ini kita di Solo. Di Solo ya, betul. Kita angkat juga yang lagi tren. Katanya Solo ini juga barometer politik. Betul, Solo ini ya. Oke, terima kasih ya, dan mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat dan menginspirasi, paling tidak jadi referensi dan mudah-mudahan bisa juga menghibur ya. Sekali lagi ini kita ngobrol tentang dunia politik, meskipun nanti kita ke depan bisa ngobrol tentang apapun yang pasti dari sudut pandang atau perspektif komunikasi. Akhirnya saya Imam Proxy ya. Salam Proxy ya, perspektif komunikasi. Saya Imam Subhan pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.